Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Sumorang. Senang bertemu dan sukacita Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita baca dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16 dan ayat 20 sampai dengan 24. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, teks yang kita bacakan ini adalah teks pada masa pembuangan, yang dalam hal itu Nabi Yehezkiel melihat bagaimana keadaan orang-orang Israel yang terbuang ke Babel. Dia memperhatikan bahwa di dalam pembuangan itu mereka mengalami
hal-hal yang cukup buruk bagi mereka. Baik dari bangsa Babel yang memperbudak mereka di negeri itu, maupun di antara bangsa Israel itu sendiri yang belum terbentuk persekutuan, persatuan, persaudaraan yang akrab di antara mereka. Orang Babel menghambakan orang-orang Israel ini, menekan mereka, menjadikan mereka budak di sana. Tentu hal ini menjadi beban moral dan juga menjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan orang-orang Israel. Ketika mereka ada di negerinya, mereka boleh hidup makmur, sejahtera, dan berkecukupan. Oleh karena mereka ketika di negerinya adalah para bangsawan, orang-orang yang memiliki keterampilan, orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkecukupan di sana. Tetapi ketika mereka masuk menjadi budak di Babel, mereka harus menerima perlakuan dari orang Babel yang memperlakukan mereka sesuka hatinya. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hal itu bukan membuat mereka menjadi semakin bersatu, semakin kompak. Justru ada di antara mereka sesama orang-orang Israel yang memang masih saling menekan. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa di antara domba-domba itu Tuhan akan menjadi hakim. Ketika domba-domba yang gemuk mengusir, menghalau domba-domba yang kurus dari kawanan domba itu, dan mereka menjadi domba-domba yang tidak bergembala, dikatakan oleh teks ini, aku sendiri yang akan menjadi gembala bagi mereka. Jadi inilah situasi di pembuangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu Tuhan tidak membiarkan umatnya di dalam kesendiriannya, di dalam permasalahannya. Tuhan senantiasa mengawasi umatnya. Sehingga kita memulai dengan teks di ayat 11 ini, dikatakan, beginilah firman Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah memperhatikan kehidupan orang-orang Israel di pembuangan itu. Baik dengan para imam-imam yang ada di negeri itu, baik melalui nabi yang ada di negeri itu, seperti Yehezkiel, maupun juga dengan orang-orang yang menaruh cintanya kepada bangsa Yahudi dan agamanya ini. Tuhan memperhatikan mereka dan senantiasa memberikan nubuat dan sabdanya melalui hamba-hambanya itu. Dan itu sebabnya Nabi Yehezkiel bernubuat. Dan dia mengatakan bahwa meskipun orang-orang Israel ada di pembuangan, tetapi Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tentu, saudara-saudaraku yang kasih, ini adalah kabar sukacita. Bahwa ketika kita ada di dalam pembuangan, ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam tekanan-tekanan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang demikian. Tuhan tetap memperhatikannya, mencarinya, bahkan peduli dengan situasi itu, dan segera akan menjadi gembala bagi setiap orang yang berada di dalam kesulitan. Seperti gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku
dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat di mana mereka diserahkan. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Tuhan mencarinya. Inilah yang sering kita aminkan, kita dengarkan, bahwa bukan kita yang mencari Tuhan kita oleh karena inisiatif kita, oleh karena keinginan kita. Tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Dari pihak Tuhanlah inisiatif untuk segera menyelamatkan kita, menolong kita. Ini adalah kasih yang sangat besar. Kasih yang tidak mungkin kita peroleh dari siapapun orang di dunia ini. Kasih itu hanya dari Tuhan Allah yang memang menginginkan orang-orang yang dikasihinya ini tetap berada di dalam keselamatan. Dia akan mencari mereka dari segala tempat. Ini berarti ketika mereka berada di dalam berbagai keterpencaran di Babel itu, Tuhan ingin mengumpulkan mereka. Begitu juga ketika mereka ada di dalam berbagai kesulitan oleh karena situasi apapun, Tuhan akan mencukupkan kepada mereka segala yang baik untuk mereka mendapatkan kehidupan dan dilepaskan daripada segala hal. Dikatakan di sini, di mana mereka diserahkan pada hari berkabut atau pada hari kegelapan, saya tetap akan mencari mereka. Jadi Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat respect. Dan aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka ke negerinya. Ada janji yang besar daripada Tuhan, bahwa di tengah-tengah pembuanganmu itu, di tengah-tengah penekanan yang dilakukan oleh bangsa Babel kepadamu, saya akan mengumpulkan engkau dan mengembalikan ke negerimu. Ada janji yang sangat besar bahwa orang-orang Israel tidak selamanya ada di pembuangan Babel itu. Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepatinya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Dan janji itu ditepati oleh Tuhan, dan Tuhan mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan turun tangan untuk menjadi gembala kita. Dipertontonkan, dipersaksikan di dalam teks ini bahwa perhatian Tuhan kepada setiap orang yang di dalam penderitaan, di dalam tekanan, itu terbukti melalui kisah orang Israel di pembuangan Babel. Tuhan menjaga mereka, memperhatikan mereka, menyelamatkan mereka. Banyak bangsa-bangsa ketika mereka sudah dikalahkan dan kemudian dibuang, biasanya bangsa-bangsa itu tidak eksis lagi. Tidak kembali menjadi satu bangsa pada tahun-tahun berikutnya. Mereka sudah menjadi membaur dengan bangsa yang menjajahnya. Dan mereka kehilangan identitasnya. Dan akhirnya mereka juga menjadi bangsa sebagaimana bangsa yang menjajahnya. Tetapi dalam hal ini kita melihat bagaimana tangan Tuhan menolong bangsa Israel, sehingga mereka tetap dipersekutukan, dijaga, diamankan, dan dipulangkan kembali ke negerinya, dan membentuk bangsa yang baru, yang kuat, yang mengalami reformasi keagamaan itu. Jadi mereka menjadi bangsa Israel yang baru, bangsa Israel yang kuat, bangsa Israel yang lebih membentuk kepada persekutuan agama yang lebih kuat daripada sebelum mereka ada di pembuangan itu.
ketika mereka masih merupakan suatu kerajaan di Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, janji Tuhan ini tentu adalah janji yang sangat luar biasa, dan janji ini kita aminkan akan terus dilakukan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dicintainya. Bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi orang-orang yang dikasihinya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hari ini adalah hari di mana kita akan mengakhiri tahun gerejawi, di mana kita akan memasuki minggu depan, minggu Advent pertama. Bagi gereja Metodis, hari ini dikatakan juga sebagai hari Minggu Kristus Raja. Kita memproklamirkan di dalam hidup kita bagaimana Tuhan telah menuntun kita dari awal tahun hingga kita akan menutup tahun gerejawi, dan kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Orang Metodis di dalam Almanak Metodis menamakan ini sebagai Minggu Kristus Raja. Artinya bahwa kita melihat bagaimana Kristus itu menuntun kita di sepanjang perjalanan kita, di sepanjang pergumulan kita, di sepanjang liku-liku kehidupan kita, dan Dia tetap ada di sana memberkati kita, baik ketika kita senang, bahkan ketika kita ada di dalam duka cita. Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Dan kita pantas untuk mengatakan, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Kristus adalah Raja. Sebab kami pun sepanjang hidup kami mengalami berbagai lika-liku perjalanan hidup, baik susah ataupun senang. Kami kadang-kadang seperti orang Israel yang ada di pembuangan. Kami merasa terjajah, tertekan, kesulitan. Tetapi Engkau tetap menjaga kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kita juga percaya. Kita ada di dunia yang sementara ini. Dunia di tempat di mana banyak hal-hal yang pahit, sekalipun ada yang manis. Kita akan mengalaminya. Tetapi ini bukanlah rumah kita yang kekal. Ini adalah rumah sementara kita. Kita berkarya, kita hidup di dunia ini dengan mempersaksikan Kristus, tetapi kita juga akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita akan kembali kepada Dia. Dia akan tuntun kita untuk sampai ke rumah Bapa, rumah yang kekal, ke rumah di mana kita akan menjadi umat Tuhan yang kekal, dan kita akan bersama-sama dengan Dia selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Allah kita akan tetap menjaga dan mengawasi kita. Dan kita juga harus melakukan agar kita tetap hidup di dalam kawanan domba. Kita melakukan persekutuan yang baik di antara sesama domba-domba Allah. Dan jangan ada yang saling memperhatikan hanya kepentingan dirinya saja, yang saling bertengkar, dan yang menyakiti sesamanya dengan berbagai hal. Janganlah kita seperti domba, hanya memikirkan dirinya sendiri, yang gemuk dengan dirinya sendiri, sementara masih banyak domba-domba yang kurus. Sebab Tuhan akan mengadili di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus ini. Mari kita
di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita harus percaya bahwa dunia ini bukanlah dunia kita yang selama-lamanya. Kita akan meninggalkannya dan kita akan kembali ke rumah yang kekal itu. Oleh sebab itu, yang kita lakukan adalah tetap dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Tetap saling memperhatikan, tetap saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan kita harus bersama-sama juga untuk pulang ke negeri Bapa di sorga, supaya tidak ada seorang pun yang tidak diselamatkan, yang tertinggal di dunia yang penuh dengan berbagai hal yang menyakitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus Raja, mari kita pahami sebagai suatu kenyataan bahwa memang tanpa Kristus kita tidak akan bisa berbuat apapun, dan tanpa Kristus kita tidak akan bisa diselamatkan. Mari kita bersyukur kepada Kristus dan tetap hidup di dalam tatanan hukum Kristus, yakni mengasihi dengan tulus, mengasihi Tuhan Allah kita, percaya kepadanya sebagai Raja yang mengembalakan kita, dan juga mengasihi sesama kita sebagaimana kita dikasihi oleh Kristus dan sebagaimana kita mengasihi diri kita. Kiranya pada akhir tahun gerejawi ini kita akan dapat mengakhirinya dengan syukur kepada Tuhan, dan kita mempersiapkan masa-masa Advent, masa kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, dengan sukacita dan rasa bahagia, karena Dia akan memberikan kepada kita rumah Bapa yang kekal. Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, mari tolong kami dan berkati kami. Engkau kiranya bersama-sama dengan kami ketika kami mengakhiri tahun gerejawi ini. Biarlah kami memuliakan Kristus. Biarlah kami menjadi orang yang senantiasa ada di dalam kawanan domba-Mu, dan kami akan pulang kembali ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam.